Oke, yaitu masalah limit dan turunan fungsi kompleks. Jadi kalau fungsi real tentang limit itu menggunakan jarak ya. Jadi limit fx x menuju c sama dengan L jika untuk setiap epsilon positif ada delta positif. Demikian sehingga untuk setiap X di daerah definisinya dan jarak jarak X-nya dengan C itu lebih kecil delta, implies jarak fx dengan L itu lebih kecil epsilon ya. Jadi artinya saya bisa mencari X sehingga jarak fx dengan L itu lebih kecil dari epsilon dan X-nya itu harus cukup dekat dengan C ya. Nah, di sini perhatikan dia tidak boleh nol. Jadi artinya X-nya tidak boleh sama dengan C. Nah, definisinya nanti akan sama persis, hanya saja modul jarak ini menjadi modulus. Ya. Nah, domain dari fungsi adalah himpunan buka, nanti akan kita bahas. Turunan kompleks jauh lebih ketat dari turunan real ya. Jadi nanti akan kita lihat bahwa kalau suatu fungsi memenuhi turunan kompleks, maka dia akan memenuhi turunan real. Nah, jadi pertama kita perkenalkan dulu apa itu lingkungan, yaitu kalau saya punya suatu titik C0 di bidang kompleks dan delta itu positif, maka yang disebut lingkungan itu adalah himpunan semua Z yang jaraknya terhadap Z0 itu kurang dari delta. Ya, jadi kalau ini bidang kompleks, ini Z0, kemudian delta itu bilangan positif, eh, ini jari-jarinya delta, maka yang disebut dengan lingkungan itu adalah himpunan ini semua tidak termasuk batas. Ya. Jadi kalau kita pandang bahwa kalimat ini kita gunakan pada R, jadi kalau ini adalah set nolnya, maka dia hanyalah sekedar interval buka. Ya. Interval buka yang tidak termasuk ujung-ujungnya. Nah, kemudian kita akan memperkenalkan arti dari himpunan buka tadi, yaitu suatu himpunan di bidang kompleks akan disebut himpunan buka jika setiap set nolnya yang berada di himpunan itu selalu akan ada bilangan positif sehingga lingkungan tadi seluruhnya berada di omega. Jadi kalau kita lihat, saya menggunakan gambar ini, misalkan saya punya himpunan eh, batasnya tidak ikut. Maka kalau saya ambil sebuah titik di sini, ya saya bisa membuat himpunan cukup kecil sehingga seluruhnya ada di sini. Tetapi kalau batasnya ikut, misalkan di sini ikut, kemudian saya ambil di sini, ya dia tidak seluruhnya masuk di dalam himpunan itu ya. Jadi yang dimaksud dengan himpunan buka itu kalau di R mungkin contoh paling sederhana adalah interval buka ya. Walaupun himpunan buka di R tidak hanya sekedar interval buka ya. Minimal bisa dari gabungan, irisan, berhingga ya, gabungan tak hingga dan irisan berhingga. Tapi untuk permulaan kita lihat saja himpunan buka itu contoh yang paling sederhananya adalah suatu cakram
yang batasnya tidak ikut. Nah, sekarang kita kembali ke definisi limit tadi. Jadi limit dari fz ya. Jadi mungkin di sini harus disebut eh, nah ini seperti pada limit biasa ya. Jadi eh, kalau saya punya fungsi f dan saya punya daerah definisinya f ya, daerah domainnya f, maka limit dari ini itu ya khususnya set nol itu tidak perlu masuk di DF ya, tidak perlu karena kita lihat bahwa tidak ada syarat mengenai f set nol. Nah, jika untuk setiap epsilon positif ada delta positif persis di real ya, mungkin ini kurang lebih besar dari nol itu ya. Jadi saya bisa mencari Z yang cukup dekat dengan Z nol sehingga jarak FZ dengan L itu lebih kecil dari bilangan yang sudah di set sebelumnya ya. Jadi bilangan itu bisa lebih sangat kecil ya. Nah, tentu saja nanti kita akan mendefinisikan juga F itu continue di Z nol jika limit dari Fz sama dengan Fz nol. Z menuju Z nol. Ya. Nah, ini di kalkulus biasanya kalau di real analysis definisinya untuk setiap epsilon positif ada delta positif ya, demikian sehingga untuk setiap set di daerah definisi dari F set min set nol itu lebih kecil dari delta implies bahwa Fz min Fz nol lebih kecil dari epsilon. Nah, perbedaannya dengan tadi, di sini tidak perlu lebih besar dari nol ya. Kalau di sini ada lebih besar dari nol. Jadi perbedaannya di situ di real analysis kita akan melihatnya perbedaan itu. Nah, kita langsung dengan cepat saja. Jadi, kalau saya punya fungsi kompleks yang dapat disajikan dalam dua buah fungsi real dengan bentuk yang seperti ini, ya, UXY plus IWS, maka sebagai fungsi kompleks akan menuju ke L jika bagian real dari F menuju ke bagian real dari L dan ya ini harus dan bagian imajiner F ke bagian imajiner dari L. Jadi istilah jika dan jika ini kalau ini dipenuhi maka ini seluruhnya dipenuhi. Sebaliknya kalau ini dipenuhi maka ini dipenuhi. Jadi sebetulnya kita tidak perlu repot mengenai limit fungsi kompleks ini. Ya, jadi bisa dipandang sebagai limit dua fungsi real. Ya, ini contoh kalau Z sama dengan ini, Z kuadrat itu adalah seperti ini, maka kita mudah untuk menyimpulkan bahwa pada akhirnya seperti ini bisa dihitung dengan cara limit
XY menuju ke Z0, X0 Y0 gitu. Dari X kuadrat min Y kuadrat, ya tentu saja X0 min Y0 kuadrat. Demikian pula yang satunya, ya. Jadi 2XY, XY menuju ke X0 Y0, ini mudah dibuktikan bahwa dia menuju ini. Jadi seperti biasa saja. Nah, itu grafik kalau fungsi realnya saya kira sudah ada, ya. Ini VXY-nya, ya, bagian imajinernya. Nanti kita akan melihat lagi. Nah, yang membedakan fungsi kompleks dengan fungsi real ini adalah justru pada turunannya, ya. Jadi eh, turunan fungsi f di titik interior. Tadi lupa ya. Jadi kalau omega itu himpunan buka, ya, set nol anggota omega itu set nolnya di titik interior. Atau dengan kata lain, set nol itu adalah titik interior jika ada delta tadi, ya. Delta positif, demikian sehingga cakram berpusat set nol dengan jari-jari delta itu seluruhnya masuk di omega, ya. Jadi kita hanya berbicara mengenai turunan itu hanya pada titik interior, ya. Jadi titik interior itu nanti seperti ini, ya, bisa dihampiri dari berbagai arah. Nah, yang membedakan lagi kalau di fungsi real, walaupun dimensi dua, dia tidak ada pembagian, ya. Kalau di sini ada pembagian. Jadi bentuknya persis seperti eh, bentuk fungsi real, ya. Tetapi ini akan membawa dampak yang sangat berbeda jauh, ya. Nah, jadi turunan itu sama dengan bentuk seperti ini yang sudah kita kenal di fungsi real, asalkan limit tersebut ada, ya. Dan limit itu kalau Anda sudah belajar di kalkulus, maka limit itu harus mendekat set nol dari sembarang arah dan juga dari berbagai cara, ya. Jadi mungkin pernah lihat bahwa limit 2XY per X kuadrat plus Y kuadrat XY menuju 00 di fungsi real ini tidak ada, ya. Tidak ada sebab kalau saya hampiri dengan bentuk kuadrat, dia memang tidak punya limit. Nah, dengan asumsi ini sekarang kita melihat hal-hal yang luar biasa. Nah, contoh, tidak semua fungsi kompleks mempunyai turunan. Contohnya di sini, kalau fungsinya itu adalah z bar, ya. Jadi kalau kita hitung, f z-nya diganti dengan z bar, ini diganti z bar. Nah, sekarang kalau ini didekati dengan arah real, jadi misalnya ini z nolnya, ya, terus kemudian z-nya itu di mana-mana, sekarang hanya mendekati begini, ya. Jadi eh, kita hanya melihat bahwa y-nya itu sama dengan y0, z-nya z-nya hanya x, ya, karena hanya bergerak sejajar kiri. Nah, hasilnya adalah kalau kita lihat, oh saya ya,
ini sama dengan satu, ya, sama dengan satu. Tapi sekarang kalau dalam arah imajiner, jadi artinya mendekatinya begini, maka kita lihat bahwa kalau Z sama dengan X plus YI, maka Z bar itu kan X min YI. Oleh karena itu ada minusnya. Z bar ini juga ada minusnya. Ini yang di bawah tetap, hasilnya menjadi minus satu. Ya. Oleh karena itu, fungsi Fz sama dengan Z bar itu tidak punya turunan sama sekali. Turunan kompleks ya, mungkin lebih bagus menyebutnya lengkap ya. Tidak punya turunan kompleks. Nah, contoh fungsi yang punya ya tentu saja polinom ya. Kalau kita hitung turunannya tadi, jadi tadi tertulisnya adalah Z menuju Z0 dari Fz min Fz0 per Z min Z0. Tentu saja ini bisa ditulis sebagai limit delta Z menuju 0 dari Fz0 plus delta Z min Fz0. Nah, yang di bawah Z min Z0 itu adalah delta Z. Ya. Jadi bisa dengan penulisan seperti ini ataupun seperti ini. Kemudian kalau dihitung ya, ini dikuadratkan seperti biasa, Z0-nya hilang, Z0 kuadratnya hilang, jadi hasilnya seperti ini, sehingga kalau diambil limitnya, ini menuju 0, dan hasilnya menjadi 2Z0. Persis seperti fungsi real pada saat kita belajar di mata kuliah tingkat 1 kalkulus. Nah, secara umum juga kalau Fz sama dengan Z pangkat N, maka F aksen ya, ini maaf, F aksen Z itu N kali Zn min 1. Nah, sekarang kita mau mencari hubungan antara turunan kompleks dengan turunan real. Ya. Jadi seperti biasa, jika ada Z begini, Z0-nya begini, FZ-nya itu adalah bentuknya UZ plus I, turunan kompleks itu didefinisikan oleh yang tadi pernah saya sebut, ada dua cara untuk menuliskan itu. Dan kemudian kalau sekarang F-nya itu ditulis sebagai bagian real dan ini bagian imajiner, maka bentuknya ada I di sini ya. Nah, sekarang kalau kita hanya bekerja sejajar sumbu X, ya, jadi perubahannya itu hanya ada delta X. Oleh karena itu delta X menuju 0, dan kalau kita lihat, ya, kalau kita lihat eh, ini adalah perubahan di X, Y-nya konstan. Oleh karena itu nanti berubah menjadi turunan parsial U terhadap X. Dan yang di sini turunan parsial V terhadap X. Ya, jadi kalau sejajar sumbu X begitu. Nah, perhatikan bahwa ini turunannya secara kompleks ada ya. Nah, sekarang kalau kita hitung eh, sejajar sumbu Y ya. Dalam hal itu delta Z-nya hati-hati ada I plus delta Y. Kalau ini delta Z-nya menjadi I plus Y, ini juga ada I, ini ada I, ada I, I-nya coret, jadi ini tinggal seper I. Kalau ini seper I, dia menjadi min I, ya. Ini min I,
Jadi di sini ini eh, turunan dari dia sendiri. Jadi perhatikan bahwa yang berubah adalah Y-nya. Kalau berubah Y-nya, maka kita akan memperoleh turunan parsial terhadap Y. Nah, jadi sekali lagi mungkin recap, turunan secara kompleksnya ada, terhadap sumbu turunan sejajar sumbu X-nya bentuknya seperti ini, UX plus IVX, ya. Turunan terhadap sumbu Y akan diperoleh bentuk ini ya. Jadi bisa juga begini ya. Jadi eh, turunan terhadap sejajar sumbu Y, UY plus IVY per I ya. Bawahnya ada I-nya. Dan itu bisa ditulis sebagai min UY plus VY. Itu. Ada I-nya. Nah, di sini. Oke. Nah, kalau saya mencoba mengingatnya persamaan Cauchy-Riemann itu eh, melalui yang tadi itu, ya. Ini di sini, ya. Nah, kemudian seperti biasa, bagian real sama dengan bagian real, bagian imajiner sama dengan bagian imajiner. Ini yang disebut sebagai persamaan Cauchy-Riemann, ya. Jadi di sini rekapnya itu adalah kalau saya punya fungsi turunan terhadap kompleksnya ada, maka dia memenuhi persamaan Cauchy-Riemann. Ya. Nah, nanti di pelajaran lebih lanjut, kalau Cauchy-Riemann itu dipenuhi, ya, tidak berarti limit ini ada. Ya. Jadi saya tidak akan membahas di video ini, mungkin menyebabkan ngantuk kalau saya. Jadi yang pendek-pendek saja. Oke, yang merupakan persamaan Cauchy-Riemann. Sekali lagi, kalau saya akan ingatnya dalam bentuk ini, ya, yaitu UX plus I VX sama dengan UY plus IVY per I, gitu. Ya. Maka tidak akan lupa sepanjang segala masa. Nah, secara bahasa matematiknya, ya, suatu fungsi itu punya turunan, itu punya syarat perlu. Ya, jadi eh, turunan maka Cauchy-Riemann. Turunan maka continue di fungsi real. Ya. Kalau dia tidak continue, ya tidak punya turunan. Ini juga, ya, kalau tidak Cauchy-Riemann, ya pasti tidak punya turunan. Ya, tidak Cauchy-Riemann maka dia tidak punya turunan. Kalau dia memenuhi Cauchy-Riemann, belum tentu punya turunan. Oke, jadi persis seperti ini. Nah, eh, sekarang, jadi ini maksudnya adalah begini ya. Jadi kalau saya di bidang Z, kemudian saya punya titik Z0, ada dua lengkungan, gitu, ya. Kemudian oleh W sama dengan FZ, ini menjadi katakanlah FZ0. Nah, kurva ini katakanlah sekarang menjadi kurva ini. Dan kurva yang di sini berubah menjadi kurva di sini. F alfa 2T. Ya.
Nah, jadi turunan itu nan- dengan aturan rantai sebetulnya ya, saya tidak menyebut secara lebih eksplisit. Jadi kalau saya punya alfa T, maka dia akan dipetakan oleh F sebagai begini. Dan ini menjadi suatu lengkungan baru, ya, F eh, alfa ZT. Nah, kalau diturunkan ya seperti aturan rantai saja. Turunan ini, ya, turunan ini kali alfa aksen T. Nah, alfa aksen T itu pada dasarnya adalah eh, vektor singgung begini. Ya. Jadi setiap kali saya punya lengkungan, dia nanti akan dikalikan dengan apa? Kalikan dengan F aksen Z0, artinya argumen dia ditambah argumen dia akan menjadi argumen dari W aksen T0. Tapi kita juga sudah pernah belajar ya, kalau kita punya pemetaan begini, maka W itu selain dirotasi, juga diperpanjang atau diperpendek, tergantung dari modulus A-nya ini. Nah, ini maksudnya itu, ya. Nah, kalau kita lihat matriks Jacobinya, ya, matriks Jacobinya kan kalau kita punya F apa Z ini kan menjadi UXY plus E PXY. Maafkan itu suara. Nah, ini kan bisa kita pandang sebagai eh, UXY, VXY. Ya, nah, matriks transformasinya adalah UX, ya, UX, UY, VX, VY, ya, yang disebut matriks Jacobi. Biasanya kita mengenalnya sebagai determinannya. Tapi kita akan punya Cauchy Riemann ya, punya Cauchy Riemann UX plus IVX, UY plus IVY per I. Atau yang bisa ditulis jadi min UY plus VY. Jadi UX-nya bisa diganti, ini ada I-nya, maaf. UX bisa diganti VY, ya, jadi atau VY-nya bisa diganti UX, ini menjadi UX gitu, ya. Dan kemudian VX-nya adalah UY, jadi ini bisa diganti menjadi eh, min UY. Jadi nanti kalau dihitung determinannya itu menjadi UX kuadrat plus UY kuadrat. Nah, dalam hal dia tidak nol, ya, kalau F aksen Z-nya itu tidak nol, ya dia tidak pernah nol, ya, kecuali dia konstan. Ya, ya kalau konstan kan nol semua ya. Oke, jadi eh, kalau pemetaan konstan kan pada akhirnya menjadi sebuah titik. Oleh karena itu menjadi singular. Tapi kalau dia tidak konstan, maka dia tidak pernah nol dan perubahannya adalah sebesar ini. Jadi apa artinya ini adalah eh, kalau saya punya di sini Z0 itu kurang lebih sebesar delta X, delta Y, kemudian dibawa oleh WFZ. Saya gambar agak lebih besar. Di sini adalah FZ0, maka dia akan menjadi lengkungan ya, akan menjadi lengkungan
dan dia tetap tegak lurus ini nanti karena semuanya dikalikan dengan argumen itu. Jadi ini tetap tegak lurus, tapi ini begini, ya. Dan kalau ini disebutnya L dan ini luasnya eh, katakanlah L1, ya, maka luas L itu adalah F aksen Z kuadrat kali L eh, L1 itu. Eh, saya kira nggak perlu pakai kuadrat ya. Tolong dicek. Oke, maaf. Ya, tiba-tiba mau berbicara ini, saya lupa untuk cek. Tolong dicek ya, apakah dia bentuk kuadrat atau tidak. Di kalau di double integral itu kan dia tidak ya, tidak kuadrat ya. Jadi dx dy itu menjadi determinan Jacobi kali du dv gitu ya. Ya, kemungkinan dia tidak kuadrat. Tolong dicek nih ya. Oke, jadi seperti itu. Nah, jadi ini hanya istilah. Fungsi bernilai kompleks f disebut fungsi analitik di satu titik jika dia terdiferensialkan pada suatu lingkungan Z0 ya. Jadi di fungsi kompleks bisa terjadi Z0 itu dapat di Z0 dapat diturunkan, tapi di sekitarnya tidak ya. Nanti Anda lihat bahwa fungsi fz sama dengan z kuadrat begitu. Ini dapat diturunkan di titik nol, tetapi tidak yang lain. Nah, ini tidak analitik ini. Ini tidak analitik. Yang namanya analitik dapat diturunkan di sini dan juga di sekitarnya. Ya. Kemudian definisi fungsi entire atau fungsi menyeluruh yaitu fungsi analitik di seluruh bidang kompleks. Ya, saya kira cukup sekian. Jadi kita sudah belajar eh, limit kompleks itu dapat dipandang sebagai limit dua variabel. Ya. Turunan kompleks itu memberikan syarat yang lebih ketat karena nanti kita lihat implikasinya banyak sekali. Ya. CR adalah inti analisis kompleks. Jadi CR itu ada yang menginterpretasikan sebagai Cauchy-Riemann, ada juga yang menginterpretasikan sebagai yang menghubungkan kompleks dengan fungsi real. Ya. Jadi turunan kompleks itu ada memberikan jadi rotasi dan dilatasi, membesar atau mengecilkan itu. Oke, sampai ketemu di kelas berdiskusi.